Oke guys, ketemu lagi dengan saya di sini di Pit ID Channel. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar dan membahas bersama mengenai yang namanya CSS atau Cascading Style Sheet. Oke, jadi karena ini adalah materi pertama dari CSS atau Cascading Style Sheet, jadi kita akan bahas dulu mengenai implementasinya ya, biar nanti ke tahap selanjutnya kita lebih mudah dalam belajar ya. Oke, sekarang kita mulai. Jadi di sini saya sudah punya ringkasan materinya dan saya akan bahas satu persatu ya. Dan mudah-mudahan kalian paham. Tapi kalau misalkan kalian masih bingung, kalian bisa coret-coret di kolom komentar dan lempar pertanyaan di sana. Jadi mari kita mulai. Jadi halaman website itu ada isi dan ada tampilannya. Ini adalah hal yang paling penting dan kalau misalkan ini tidak ada, ya websitenya tak akan ada pengunjung. Nah, jadi di isi itu kita biasanya mengatur melalui HTML atau Hypertext Markup Language. Sedangkan untuk tampilan sendiri itu kita atur melalui CSS atau CSS 3. Tapi satu yang perlu kalian ingat bahwasanya CSS itu tidak selamanya cocok untuk semua web browser ya. Hanya website browser tertentu saja yang tidak support. Semisal web browser yang kurang kalian update, ya itu tidak akan bisa tampil gitu CSS-nya atau stylenya itu. Cuman untuk isi itu masih bisa tampil ya. Nah, yang berikut selanjutnya ini adalah gambar di mana sebuah website yang tanpa menggunakan CSS. Jadi bisa dilihat gambarnya ya biasa-biasa saja. Dan untuk yang menggunakan CSS bisa kalian lihat di sini ya. Itu tampilannya agak sedikit kecerahan atau terang gambarnya itu agak berkurang, atau kalau di Photoshop itu opacity-nya agak diturunin. Terus bisa kalian lihat juga di sini bahwa di sini ada bentuk kayak ellipse ya atau lingkaran. Jadi itu kalian atur melalui yang namanya CSS atau cascading tadi. Nah, yang berikut ada beberapa fungsi dari CSS ya. Jadi nggak mungkin dong kita mempelajari CSS dalam pembuatan web tanpa adanya fungsi. Ya kalian bisa lihat di sini ada beberapa fungsinya ya. Dan sebetulnya ada banyak fungsi ya. Cuman ini ada beberapa ringkasan saja dari fungsi CSS. Ya bisa kalian screenshot, bisa kalian baca dan bisa kalian pahami ya. Nanti akan saya jelaskan lebih jauh lagi di next video. Cuman untuk kali ini kita akan bahas secara umum dulu. Yang berikut aturan penulisan CSS. Jadi sama seperti HTML, sama seperti bahasa pemrograman, dia juga memiliki aturan penulisan. Ya jadi kita tidak bisa asal plug and play terus jadi. Semuanya itu ada malnya khusus, ada aturannya khusus. Yang khusus ya untuk pembuatan CSS biar tampilannya itu benar-benar bisa berhasil atau bisa jalan ya. Nah, ini adalah struktur ya. Nah, ini bisa kalian lihat di sini ada div. Div ini biasa disebut dengan yang namanya selektor atau bagian inti ya, dimana ini menjadi patokan ya. Nah, selanjutnya yang ini adalah untuk mengawali deklarasi. Oke, ini untuk mengakhiri. Terus di dalam sini, di dalam deklarasi ya, di dalam menu deklarasi di sini itu adalah kalian bisa isi dengan properti. Misalkan untuk penggantian font, untuk penggantian warna, untuk penggantian background ya kalian aturnya itu di dalam sini. Oke. Jadi untuk color ini adalah nama properti dan font family juga itu adalah nama properti dan ini adalah nilai properti. Nah, nilai properti dari color itu adalah kode warna yang ini. Dan nilai properti dari font family itu ada ini, Verdana. Nah, selanjutnya untuk pemberian warna atau color ya kalian juga bisa langsung memasukkan warnanya. Misalkan color blue, black, red, yellow, or green yang kalian bisa masukkan dengan menuliskan nama dari warnanya. Jadi tidak semata-mata kalian wajib menggunakan kode warna, tidak seperti itu ya kalau di dalam CSS. Nah, lanjut seperti itu ya, tadi sudah dibahas. Lanjut ya. Nah, sekarang untuk aturan penulisan CSS count. Jadi ada juga ya yang namanya CSS count. Nanti kalian akan saya jelaskan di video lebih detailnya lagi ya. Nah, intinya CSS itu satu, dia bersifat sensitif. Yang kedua, pemberian nama itu usahakan memiliki makna. Jadi tidak bisa diwakili atau tanpa makna ya.
Tanda minus ataupun underscore itu diperbolehkan untuk penulisan nama. Dan penulisan nama dapat menggunakan angka, tetapi spasi atau tanda lain tidak dapat diperkenalkan. Ya, untuk CSS bersifat case sensitive ini maksudnya penulisan name ya, semisalkan nih name akan berbeda dengan name yang awalnya huruf besar atau name yang seluruhnya itu huruf besar semua atau huruf kapital ya. Jadi itu maknanya berbeda. Kalian tidak bisa menulisnya secara berbeda. Ya kalau kalian merasa ini penting, kalian bisa screenshot saja terus kalian pahami ya. Tapi intinya saya akan jelaskan sesingkat mungkin ya. Oke, nah lanjut untuk penggunaan CSS. Jadi untuk melakukan atau penggunaan CSS itu sendiri ya kalian bisa konekkan menggunakan yang namanya embed style sheet, inline style sheet, dan link style sheet. Cuman dari saya sendiri yang paling mudah itu adalah kalian menggunakan link style sheet. Jadi kalian bisa melakukan link dari HTML ke CSS. Biar begitu kalian bisa lebih leluasa untuk melakukan pengeditan terhadap web kalian. Ya, kalau embed style sheet dan inline style sheet itu biasanya kalian buat dengan langsung di atas kode HTML-nya, di atas script HTML-nya ya. Nah, untuk softwarenya sendiri saya menyarankan kalian menggunakan Visual Studio Code. Kenapa? Karena itu sangat menarik sih menggunakan aplikasi tersebut. Banyak juga software engineering yang menggunakan software tersebut untuk membuat software tentunya. Nah, ini untuk contoh ya, saya ada satu contoh tadi yang menggunakan yang menggunakan link style sheet ya. Ini adalah contohnya. Jadi di sisi lembaran kerja lain kita menuliskan CSS-nya, dan lembaran kerja satunya lagi kita menuliskan HTML-nya. Nah, ini adalah aplikasi Visual Code dan kalian bisa download dan install ya. Banyak tersedia di internet, ini gratis kok. Nah, keuntungannya menggunakan ini adalah kita bisa melakukan seperti ini. Oke. Jadi karena saya melakukan link terhadap CSS-nya untuk menghubungkan CSS dan HTML-nya, ya jadi di sini saya bisa menuliskan struktur dari HTML-nya, dan di sisi sebelah sini saya bisa menuliskan atau mengedit si HTML-nya. Jadi bisa lebih leluasa lah ya. Nah, yang berikutnya itu saja sih sebenarnya. Nah, ini nanti akan saya gunakan untuk tutorial ya. Jadi jangan dulu fokus ke sini, tapi kita fokus ke pembahasan paling umum dulu. Karena kalau misalkan kalian belum paham mengenai secara gambaran secara umum ya ke bawahnya akan lebih memusingkan kalian lagi. Intinya ini adalah konsep dari sebuah CSS atau cascading style sheet. Oke. Nah, yang berikut ada jenis selektor ya. Jadi untuk selektor itu maksudnya seperti ini. Body, ya. Jadi maksudnya ini H1, lalu paragraf dan paragraf itu adalah selektor, oke. Nah, di sini ini juga adalah selektor ya. Ini adalah selektor seperti itu. Dan di selektor ini bisa kalian gunakan ya. Aturannya seperti ini. Ya, H1 color blue untuk mengatur ya H1-nya itu warnanya apa, backgroundnya apa, kalian atur seperti ini. Untuk penggunaannya sama ya, H1 lalu kalian buka kurung kurawal seperti ini, lalu color, dan ya kalian sesuaikan fontnya, kalian mau pakai apa dan lain-lain. Yang berikut misalkan ini ada body ya. Untuk fontnya kalian pakai apa, dan ukuran untuk size-nya kalian mau berikan ukuran size berapa ya. Ini sudah sama seperti yang di penjelasannya ya, yang bisa dilihat. Untuk H1 backgroundnya itu black. Oke, jadi nanti jika outputnya latihan satu yang ini ya, itu akan berwarna hitam ya. Dan yang ini background color ya, bisa kalian lihat di sini, tidak semata-mata kalian harus menggunakan kode warna ya. Kalian bisa langsung memasukkan warnanya ya. Nah, selanjutnya sama sih seperti yang di sini ya. Nah, lanjut. Yang berikut ada jenis selektor count. Nah, untuk selektor yang memiliki bagian-bagian atau sub-sub di dalamnya, kalian bisa gunakan hashtag ya di bawahnya. Jadi
Misalkan ada bagian-bagian, ya contohnya bagian 1, bagian 2, ya kalian bisa gunakan tanda pagar atau hashtag seperti ini. Lalu untuk penulisannya di dalam sini ya. Jadi untuk CSS itu sebenarnya mudah sih. Ya, ya mudah, intinya mudah untuk kalian pahami. Yang penting kalian bisa paham cara menghubungkan antara CSS dan HTML-nya, terus kalian paham untuk konsepnya seperti apa. Makanya saya buatkan episode khusus untuk membuat konsep dari CSS ini. Oke. Nah, yang berikut ada grouping ya. Nah, untuk grouping ini nanti akan saya jelaskan lebih rinci lagi ya di video selanjutnya. Jadi ini adalah salah satu bagian yang tidak kalah penting ya dalam HTML. Oke, teman-teman, sekian dulu video dari saya. Like jika Anda suka, dislike saja jika Anda tidak suka. Kita ketemu di video selanjutnya. Nah, buat kalian yang mungkin baru bergabung, jangan lupa subscribe. Bye.